Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Topik kita hari ini adalah menyoroti tentang Pak Nadiem Makarim versus Profesor Ahmad Baidowi. Sahabat Banua semuanya, saya ingin membahas topik ini tentunya dari sudut pandang seorang masyarakat awam, ya, masyarakat yang tidak terlibat dalam proses penyusunan sebuah kebijakan, kemudian tidak terlibat dalam pengawasannya, cuman kita mengamatinya itu dari orang yang merasakan dampaknya langsung dari sebuah kebijakan atau sebuah policy yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, terhadap dunia pendidikan. Dan juga kita mengamatinya berdasarkan apa yang kita amati dari sosmed serta perkembangan selama bertahun-tahun sebagai guru, orang yang terlibat langsung dengan siswa, kemudian orang yang terlibat langsung di dalam proses pembelajaran. Tentunya sedikit banyaknya lebih baik ketimbang masyarakat yang benar-benar awam sama sekali tentang hal pendidikan. Nah, jadi harapan saya Anda tidak memiliki ekspektasi yang terlalu berlebih dengan tayangan ini. Paling tidak ini hanya semacam membukakan insight bagi kalangan pendidikan. Nah, ketika kita melihat di YouTube itu begitu viralnya tentang, ada dulu pernah saya lihat Profesor Ki Darmaningtyas yang mengupas bahwa Pak Nadiem Makarim itu adalah menteri pendidikan paling buruk yang pernah ada di negeri ini. Mana beliau juga mengatakan di sana bahwa beliau itu sudah mengalami 15 orang menteri pendidikan, katanya tidak ada yang sejelek Pak Nadiem saat ini dengan aneka macam kebijakan beliau yang kontroversi. Kemudian kita juga melihat ada ratusan ribu orang yang menonton tayangan tentang pendapatnya Pak Profesor Baidowi di dunia pendidikan Indonesia ini dalam acara Pak Zulpan Lindan. Nah, kita melihat dua kubu yang berbeda haluan ini, tentunya mereka adalah orang-orang pintar. Pak Nadiem punya background Harvard, tidak sembarangan, juga beliau punya konsep sendiri tentang bagaimana seyogyanya pendidikan itu diarahkan. Dan Prof. Baidowi itu adalah orang yang memang sudah sangat kita kategorikan itu pakar, expert beliau dalam dunia pendidikan, karena jam terbangnya juga sudah tidak diragukan. Ki Darmaningtyas sudah 15 menteri. Tentunya beliau sangat makan asam garam dengan berbagai macam kebijakan yang pernah terjadi di Republik ini. Nah, salah satu yang saya tangkap itu pertama beliau mengupas tentang kurikulum merdeka. Profesor Baidowi ini beliau mengungkapkan bahwa istilah kurikulum merdeka itu, coba kata beliau kita bedah lagi kepada guru-guru langsung atau dosen-dosen yang mengalami langsung berinteraksi dengan para siswa dan mahasiswa. Gimana rasanya kurikulum merdeka itu? Tesnya tuh seperti apa? Tanya kata beliau kepada guru-guru itu, sudah nggak merasa betul-betul merdeka dengan adanya kurikulum ini? Oke, let's say that kurikulum kita beneran sudah menunjukkan kemajuan, artinya guru-guru diberikan kebebasan untuk menganalisa siswanya. Kemudian tanya kepada guru-guru itu apakah mereka tidak terbebani lagi dengan aneka macam tugas yang jelimet seperti zaman dulu. Ternyata kata beliau tidak juga. Guru-guru sekarang masih dibebani dengan aneka macam isian dari aplikasi-aplikasi yang seabrek jumlahnya. Kemudian mereka juga harus distandarisasi juga oleh pengawas dan bagian di atasnya lagi, supervisor di atasnya lagi, sehingga ini sedikit banyaknya tetap merampas kemerdekaan para guru. Jadi istilah kurikulum merdeka itu menurut beliau itu hanya semacam jargon saja
yang indah untuk didengarkan tetapi tidak untuk dirasakan. Nah, kemudian lihat lagi juga perkembangan di dunia kampus. Ada istilah kampus merdeka. Buktinya kata beliau, rektor itu masih bisa menjabat sebagai kepala BUMN. Itu artinya kampus masih belum merdeka betul-betul dari intervensi kekuasaan dan lain-lain. Nah, ini salah satu kritik beliau yang mengakibatkan, kata beliau, kampus itu masih diwarnai oleh intervensi pemerintah. Jadi jangan berharap adanya kampus merdeka yang betul-betul merdeka. Kemudian kata Pak Baidowi dan Ki Darmaningtyas ini lagi secara tersirat saya tangkap adalah bahwa Pak Nadiem Makarim adalah satu-satunya menteri yang tidak berlatar belakang pendidikan dan tidak menguasai betul tentang konsep-konsep pendidikan. Sistem juga masih acak-acakan. Itu yang beliau sampaikan, dan Pak Nadiem juga ogah mendengarkan masukan dari orang-orang terdekatnya yang mereka itu sudah tinggi jam terbangnya di bidang pendidikan. Jadi Pak Nadiem ini dianggap sebagai orang yang bebal telinga lah, istilahnya dia tidak mau mendengarkan kebijaksanaan dari orang-orang yang lebih senior. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Baidowi. Kan selama ini dana pendidikan itu dikelola oleh, kalau tidak salah itu ada 7 kementerian yang mengelola. Nah, setiap kementerian itu dia bertalian dengan peraturan-peraturan di kementerian yang lain. Sehingga kata Pak Baidowi, Menteri Pendidikan seharusnya tidak membuat kebijakan-kebijakan yang akan kontra dengan kementerian yang lain, departemen yang lain. Makanya kata beliau, Pak Menteri ini sibuk klarifikasi sana kemari untuk menjelaskan sebuah kebijakan yang banyak disalah tafsirkan orang, yang banyak pro dan kontranya, yang banyak ditentang oleh kementerian yang lain atau organisasi-organisasi yang lain. Karena kebijakan itu dibuat tertutup seakan-akan yang ada itu cuma Kemendikbud. Nah, Pak Menteri kata beliau tidak terlalu paham hubungan dengan Kemenpan RB, tidak paham dengan masalah tata kelola keuangan yang melibatkan Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, dan juga tidak paham dengan Menteri Dalam Negeri. Jadi banyak hal di situ yang amburadul, acak-acakan, sehingga kebijakan-kebijakan yang semestinya bagus itu akhirnya terpental. Karena orang-orang banyak yang tersinggung. Banyak orang-orang yang tidak sanggup, egonya merasa diinjak-injak oleh Pak Menteri ini. Itu yang saya tangkap gitu. Dan itulah keluhan sebagian besar orang yang kontra dengan Pak Nadiem. Nah, kemudian ada juga kebijakan-kebijakan itu yang dirasakan oleh orang-orang senior ini sudah pernah diluncurkan dulu, bahkan sukses di zaman sebelumnya, namun oleh Pak Nadiem dibuat istilah baru lagi yang esensinya itu sebenarnya sama saja dengan kebijakan yang dulu, cuma beda kulit. Nah, kalau isinya sama saja, misal kata orang-orang itu tentang sekolah penggerak. Nah, kalau kata Pak Ki Darmaningtyas itu apa bedanya sekolah penggerak dengan sekolah rintisan berstandar internasional, RSBI, istilahnya di zaman, saya lupa itu zaman siapa, Pak SBY atau siapa. Nah, padahal kalau menteri dia punya konsep sendiri. Ada lagi kan namanya sekolah inti dan lain-lain. Nah, yang pada dasarnya itu akan terkopi ke sekolah penggerak seperti yang sekarang digagas oleh Pak Nadiem Makarim, sehingga mereka-mereka yang dulu pernah mencetuskan ide sekolah inti, sekolah berstandar internasional tersebut itu merasa tersinggung, merasa ide mereka itu diambil kemudian dipoles seolah-olah itu adalah idenya Pak Nadiem. Nah, itu yang bisa saya tangkap. Intinya dari apa yang disampaikan oleh orang-orang pintar tersebut, gelar mereka juga tidak main-main, profesor, doktor, dan seterusnya, aneka macam titel, aneka macam pengalaman. Kita bisa tangkap itu.
Kemudian Pak Menteri juga kemarin sudah tampil secara gemilang di acaranya Endgame Pak Gita Wirjawan, dan dari acara berdurasi 1 jam lebih itu kita akhirnya bisa mengambil kesimpulan pola-pola pemikiran Pak Nadiem ini dan action beliau juga. Bagaimana yang beliau lakukan selama beberapa tahun di kementerian ini, sehingga kita bisa compare di dua kutub tersebut antara kubunya Pak Baidowi dengan kubunya Kemdikbud. Yang pertama yang bisa saya lihat kemarin dari penjelasan beliau di Pak Gita Wirjawan, acara Pak Gita, adalah bahwa beliau merasakan selama menjabat di Kemdikbud dan juga mengeluarkan berbagai macam kebijakan, rasa-rasanya itu kata beliau banyak kebijakan beliau itu yang ditentang oleh justru orang-orang yang terbilang senior di dunia pendidikan. Kita bisa ngambil contoh misalnya seperti peluncuran berbagai macam aplikasi, guru mengajar, kemudian SIM PKB dan seterusnya. Itu banyak mendapatkan penentangan atau kontra dari senior-senior beliau di Kemdikbud dan juga di berbagai macam organisasi lah. Kemudian beliau juga merasakan adanya dukungan justru itu banyak didapatkan dari akar-akar rumput yang selama ini bersentuhan langsung dengan lapangan. Mahasiswa sekarang sudah bisa banyak merasakan manfaat dari adanya praktek lapangan mereka selama kuliah. Kemudian siswa-siswa kita juga mulai having fun, mereka merasa bahagia di sekolah karena lebih merdeka, lebih merasakan nuansa kebebasan sekarang di zamannya Pak Nadiem. Dan itu sebenarnya kalau menurut saya sudah merupakan lompatan besar di eranya Pak Nadiem. Belum lagi kalau pelibatan teknologi. Di teknologi itu juga kita merasakan lompatan dari sisi kecepatan, banyaknya informasi yang bisa kita serap, itu luar biasa terobosan yang beliau buat kerjasama dengan berbagai macam vendor, dan itu besar dampaknya dalam dunia pendidikan kita. Walaupun itu tentunya butuh waktu. Kalau Pak Menteri sendiri menegaskan kemarin di acara Pak Gita Wirjawan itu, efeknya itu kata beliau baru terasa nanti setelah 10 antara 8 sampai 10 tahun. Jadi memang tidak bisa instan. Jadi kalau kita menilainya saat ini ya memang tentunya masih banyak kekurangan. Cuma yang jelas kalau kita lihat secara keseluruhan konsepnya Pak Nadiem Makarim itu, kita akan melihat bahwa Pak Nadiem ini mungkin satu-satunya menteri, kalau pendapat saya pribadi, orang yang betul-betul bisa melihat inti masalah di dunia pendidikan itu sebenarnya apa. Itu beliau bisa mempetakan. Nah kemudian kalaupun ada masalah dari sisi eksekusinya, action di lapangan, ya tentunya itu karena berbenturan dengan begitu banyaknya peraturan perundang-undangan dan juga kementerian tadi. Bayangkan kalau 7 kementerian memperebutkan dana pendidikan yang 20% itu, gimana ribetnya untuk mengeluarkan satu kebijakan saja. Itu pasti akan banyak sekali tarik-menarik. Profesor Baidowi mengatakan seharusnya kata beliau para ahli pendidikan ini diajak berunding bersama-sama untuk meluncurkan sebuah kebijakan yang holistik. Kalau menurut keyakinan saya, kalau kita mau melibatkan seluruh tokoh orang-orang pintar yang berdahi itu semuanya di dalam satu ruangan, itu mungkin kebijakan yang dikeluarkan menteri saat ini tidak akan pernah bisa dieksekusi. Kenapa? Karena orang-orang pintar itu biasanya mereka punya egonya masing-masing, akan tarik-menarik. Dan itulah yang mungkin terjadi pada zamannya Pak Anies Baswedan, Pak M. Nuh, dan seterusnya. Karena mereka terlalu hormat dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi itu, para profesor itu, akhirnya kebijakan idealisme yang ingin dikeluarkan itu tenggelam lagi. Saya yakin prosesnya seperti itu. Nah beda dengan Pak Nadiem dia langsung eksekusi tanpa banyak babi bu, tanpa banyak cincong, langsung saja biar aja ribut. Dan dia kebal dengan segala macam gempuran dari kiri kanan itu. Nah inilah yang menyebabkan pendidikan kita sekarang sudah mulai timbul kesadaran dari masyarakat. Contoh misalnya seperti penghapusan ujian nasional. Kebayang nggak pemirsa misalnya menteri ketika ingin menghapus ujian nasional harus berunding dengan
pihak sini, pihak sini, pihak sini, pihak sini. Akhirnya penghapusan itu tidak akan pernah terjadi. Saya yakin 100% bahwa penghapusan ujian nasional tidak akan terjadi. Begitu juga dengan kebijakan misalnya pembuatan kurikulum merdeka. Kalau menteri terlalu banyak berunding, terlalu banyak Zoom meeting, terlalu banyak telekonferensi dan sebagainya, besar kemungkinan kurikulum kita akan tetap yang jalannya seperti siput dulu. Begitu juga dengan kebijakan-kebijakan yang lain. Saya rasa apa yang dilakukan Pak Menteri itu sudah merupakan kemajuan dan saya rasa juga Menteri sudah melakukan hal itu on the right track, pada track yang benar. Masalah belakangan terjadi kekacauan amburadul di sana sini, itu seiring waktu nantinya masyarakat kita akan semakin bisa memperbaiki satu demi satu. Yang jelas, orang ini telah melakukan kebijakan yang sudah menjadi lompatan di dunia pendidikan. Demikian apa yang bisa saya lihat dan saya rasakan langsung. Semoga perbedaan pendapat antara dua kubu ini akan menjadi pencerahan buat kita masing-masing dan ini akan menjadi bola salju kebaikan untuk generasi ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.